Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti acara doa pagi pada kesempatan pagi hari ini. Saya percaya hadirat Tuhan akan dinyatakan di dalam acara ini dan juga menjamah kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kau yang di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami beri kemuliaan buat Engkau Tuhan, karena Engkau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Kami sembah, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Kami sembah, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus
Tuhan Raja kami sembah, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kami sembah Engkau, kami agungkan Engkau, Yesus, Yesus Tuhan. Namamu berkuasa Tuhan, namamu berkuasa. Engkau Allah yang hadir dan menyatakan pribadimu pada setiap kami, dan kami sembah Engkau. Hati kami meninggikanmu, lidah kami mengakuimu Yesus, satu-satunya Tuhan. Haleluya, haleluya. Shekinah-na-na-na, Shekira-bara-bara-ba, Shekinah-na-na-na-na. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Mari akui kebesaran Tuhan. Mari akui hanya Yesus satu-satunya Tuhan. Shekira-na-na-na-na-na, Shekira-bara-bara-bara-ba, Shekira-bara-bara-bara-bara-bara, Kada-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 da, Kira-la-ra-ka-na-na-na-na-na-na-na, Shekira-bara-ka-ba-ta-ka-ba-ri-ka-ba-ta-ka-ba-ra-da-da-da, Shekira-bara-ka-ba-ta-ka-ra-ra-ra-ra, Shekina-na-na-na-ra-ka-ba-ra-ba-ra-ba-ra-ba, Shekira-ba-ta-ka-ba. Kami mengundang Engkau-lah Roh Kudus. Kami mengakui hanya Engkau-lah satu-satunya Allah yang diutus Tuhan menjadi penolong setiap kami. Engkau Allah yang membebaskan kami. Engkau Allah yang menyadarkan dan mencelikkan setiap manusia akan dosa Tuhan. Engkau Allah Roh Kudus, Allah setiap kami. Mengalirlah Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Katakan di hidupku, di hidupku mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah Tuhan. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, di hidupku. Mari mengalirlah Roh Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, di
Mari bersama-sama minta mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Meninggikan nama-Mu melalui pujian dan penyembahan ini. Biarlah semua berkenan kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh memegang firman-Mu sebagai kebenaran yang menerangi jalan kami. Tolong setiap kami Tuhan, untuk kami memiliki hati yang baik, seperti tanah yang baik, sehingga benih yang baik yang daripadamu dapat bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Urapi mulut dan lidah hamba-Mu sebagai utusan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang hamba sampaikan adalah firman-Mu sendiri. Hamba berikan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Ya, judul dari sharing saya pada pagi hari ini itu adalah Jangan Beri Kesempatan Pada Iblis. Wow, cukup serem juga ya. Nah, kalau berbicara tentang roh-roh jahat atau iblis, saya sering kali mendapatkan pertanyaan begini. Pak, apakah orang Kristen itu bisa kerasukan atau dirasuk oleh kuasa kegelapan? Nah, kalau mengacu kepada Alkitab, maka saya selalu menjawab, tidak bisa. Pada dasarnya tidak bisa. Kenapa demikian? Karena ayat-ayat firman Tuhan sudah menyatakan, paling tidak ada 2 ayat yang saya mau sampaikan. Dan itu saudara bisa simpulkan bahwa sebenarnya kalau kita betul-betul sebagai orang Kristen, tidak mungkin kita ini bisa dirasuk oleh kuasa kegelapan. Yang pertama adalah dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Ayat ini mengatakan dengan jelas, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh, kata roh di sini R-nya besar, yaitu Roh Kudus. Ya, yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi kita yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus itu lebih besar dari segala sesuatu roh yang ada di dalam dunia. Jadi bagaimana Roh Kudus yang lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini, yang ada di dalam diri kita, mengizinkan roh yang najis itu bisa masuk dan merasuki kita. Gak mungkin. Yang kedua, ayat yang kedua terdapat di dalam Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Ini adalah janji penyertaan Tuhan bagi setiap murid-murid Kristus. Tuhan Yesus berkata seperti ini sebelum dia naik ke surga. Dia katakan seperti ini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Itu menjadi tanda dari orang percaya. Ya, yang pertama jelas dikatakan mereka akan mengusir setan-setan. Bagaimana setan bisa merasuki orang yang punya kuasa untuk mengusirnya? Gak mungkin. Jadi dirasuki tidak bisa. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, diserang bisa. Dirasuki tidak bisa, tapi diserang bisa. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan Yesus juga memberikan peringatan kepada setiap murid-muridnya.
Dia katakan dalam Matius pasal 10 ayat 28. Dia katakan begini, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Jadi dia bisa menyerang secara fisik kita bisa. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, tidak bisa merasuki ke jiwa, tidak bisa menjamah jiwa. Karena jiwa itu sudah milik Tuhan. Ya. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Yaitu takutlah hanya kepada Tuhan. Lalu kemudian dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 jelas dikatakan seperti ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi diserang bisa, tetapi dirasuk enggak bisa, saudara. Jadi kalau ada orang Kristen bisa dikuasai oleh roh-roh jahat, maka pasti ada sesuatu yang salah. Nah, apa yang salah kalau sampai membuat orang Kristen itu bisa dikuasai oleh roh-roh jahat itu? Apa yang salah? Yang pertama adalah dia memberi kesempatan kepada iblis untuk masuk dalam hidupnya. Yang seringkali diistilahkan dalam bahasa di gereja itu adalah membuka celah. Membuka celah bagi iblis untuk masuk ke dalam dirinya. Firman Tuhan juga berkata dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-27. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, artinya kalau tidak diberi kesempatan seharusnya iblis tidak bisa masuk ke dalam hidup kita. Ya. Nah, buka celah itu yang seperti apa? Ya, buka celah itu yang seperti apa? Kalau kita lihat ayat yang sebelumnya dari Efesus pasal 4, ayat yang ke-26-nya dikatakan begini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Marah ya marah, marah itu manusiawi. Tapi orang Jawa katakan, ngono ya ngono, ming ojo ngono. Marah boleh marah, tapi ya jangan seperti itu marahnya. Harus tetap ada di dalam kendalimu. Ya. Contoh yang paling jelas dalam sebuah peristiwa, itu tercatat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kejadian pasal yang keempat. Ya, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh itu cerita tentang bagaimana Kain memberi kesempatan pada iblis ketika dia marah. Ya. Katakan dia marah yang dalam di dalam hatinya. Dia penuh dengan iri hati, dia penuh dengan kekecewaan dan itu membuka hatinya, membuka jiwanya untuk iblis bercokol di dalam dirinya. Tuhan sudah memberikan peringatan. Saya bacakan untuk saudara ya. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Dikatakan begini, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Lalu Tuhan memberikan peringatan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa atau iblis sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dan kita tahu kemudian Kain tidak mempedulikan teguran ini. Dan itu namanya memberi kesempatan, membuka celah. Yang kemudian iblis bercokol di dalam dirinya, membuat semua panas hatinya itu menuntun dia sampai kepada perbuatan dosa, yaitu membunuh adiknya. Nah, jadi yang salah adalah memberi kesempatan atau membuka celah. Yang kedua, yang salah adalah tidak berjaga-jaga dan tidak sadar. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 ya, berkata seperti ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang bisa ditelannya? Yaitu orang yang tidak sadar dan tidak berjaga-jaga. Ya. Tetapi orang yang sadar dan berjaga-jaga dia bisa melawan. Ya.
Dikatakan ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kalau kita berjaga-jaga dan sadar, kita bisa melawan si iblis itu. Dan ketika kita melawan si iblis itu, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10-nya berkata begini, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya, sesudah kamu berperang melawan si iblis itu. Ya, nah tidak sadar dan tidak berjaga-jaga itu ada dua hal, karena ketidaktahuan, ya, atau kebodohan, ya. Yang kedua karena sembrono dan sengaja, ya. Sembrono itu artinya seringkali kita mendengar cuman iseng kok, ya, cuman iseng, ya. Ada peramal di situ, saya cuman iseng kok. Padahal saya tidak percaya, itu namanya sembrono, saudara. Hati-hati dengan itu, ya. Sengaja itu artinya memang secara sengaja memutuskan untuk beraktivitas yang berhubungan dengan okultisme. Ya, keputusan yang dilakukan dengan sengaja. Maka orang-orang yang semacam ini menjadi mangsa yang mudah ditelan oleh si iblis itu. Ya, saya pernah ada satu pengalaman dalam sebuah ibadah. Di akhir ibadah tiba-tiba ada seorang wanita, seorang gadis, perawakannya kecil sebetulnya, ya, tidak tinggi, tidak besar, tidak gempal juga, ya seperti gadis-gadis masih belasan tahun gitu, ya. Tiba-tiba dia teriak dalam doa firman, ya. Dia bisa teriak kemudian seperti orang mengamuk, lalu orang-orang yang di sampingnya itu memegangi dia, ada kira-kira 5 orang laki-laki yang memegangi dia. Tapi hampir mereka kewalahan. Lalu kemudian saya bersama dengan pengkhotbahnya, kita datangi dan kita lihat orang ini kerasukan. Ya, wanita kecil ini kerasukan. Kita tengking kemudian dia jatuh. Ya, kebetulan pengkhotbah yang saya undang waktu itu adalah seorang yang punya urapan di dalam kelepasan, doa kelepasan. Jadi dia tengkingi. Terus tapi rohnya tidak mau keluar, suaranya juga berubah. Jadi orang ini kerasukan. Lalu setelah sekian lama tiba-tiba ada seseorang yang membisiki saya, berkata begini, Pak, gelangnya, saya lihat gelangnya, tidak ada yang istimewa dari gelang itu. Terbuat dari anyaman, bambu begitu. Lalu kemudian karena saya sudah dibisiki begitu, kemudian saya lepas. Saya buka simpulnya, saya lepas. Begitu saya lepas, ditengking sekali langsung sadar. Ya, ada apa dengan gelang itu? Saya lihat gelang itu ada lambangnya horoskop di situ, ya, ramalan di situ, ya, ada ramalan di situ. Kemudian saya tanya kepada anak ini, ya, kamu dapat gelang ini dari mana? Apakah kamu pergi ke dukun? Dia ketakutan, dia kata, saya tidak pergi ke dukun, Pak, saya sudah bertobat sungguh, saya sudah terima Yesus, saya dapat ini dari oleh-oleh, ya. Nah, hati-hati. Ya, hati-hati dengan itu. Ya. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi kalau roh jahat itu menguasai seseorang? Apa yang terjadi? Nah, kita seringkali mendengar satu pernyataan dari orang yang setelah dia berbuat satu kesalahan atau satu dosa, lalu dia dalam penyesalan, dia kemudian berkata, saya kilaf. Ya, kilaf itu manusiawi. Tapi kalau kilaf dilakukan terus-menerus, berulang, maka kita perlu mempertanyakannya. Ada apa? Apalagi kalau itu dilakukan oleh orang Kristen yang sebenarnya sudah lahir baru. Kita bisa mencurigai bahwa itu adalah adanya aktivitas atau tanda dari roh jahat itu sudah bercokol di dalam dirinya. Raja Saul di dalam Alkitab dikatakan bahwa roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Maka dia kemudian diganggu oleh roh jahat. Hatinya gelisah, tidak ada damai, dia tidak bisa tenang, ya. Dan itu juga menjadi satu tanda kalau roh jahat ada di dalam diri seseorang, ya. Nah, karena itu saudara jangan main-main dengan masalah roh jahat ini, ya. Jangan main-main, jangan sembrono, dan jangan beri kesempatan. Lalu apa yang harus dilakukan apabila
ternyata saya sudah memberi kesempatan, ternyata saya sudah sembrono, ternyata saya sudah sengaja, tapi saya menyesal. Lalu apa yang harus dilakukan? Saudara perlu doa kelepasan. Ya. Pada dasarnya doa kelepasan juga bisa dilakukan oleh diri saudara sendiri. Karena prinsipnya, asal saudara tahu prinsipnya dari doa kelepasan adalah saudara menyesal, bertobat dengan apa yang celah yang saudara sudah buka, lalu saudara ingin kembali kepada Tuhan. Ya. Ingin kembali kepada Tuhan dan saudara ingin roh jahat tidak menguasai saudara lagi. Maka itu prinsipnya. Jadi yang harus dilakukan saudara bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Lalu kemudian putuskan hubungan dengan semua roh-roh jahat itu karena saudara sudah mengundangnya. Ketika membuka celah itu saudara sudah mengundangnya. Ya, lalu tolak roh jahat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Maka saya yakin dia akan pergi. Tapi kalau saudara merasa saudara tidak mampu untuk melakukannya, pergilah ke gereja. Mintalah bantuan dari para pendoa yang sudah terlatih dalam mendoakan kelepasan. Ya, karena mereka akan menuntun saudara untuk saudara bisa membereskan secara tuntas celah-celah yang pernah terbuka itu. Ya, lakukan itu, saudara. Nah, sedikit tips bagi pelayan Tuhan. Ya, bagaimana kalau kita mendoakan orang yang perlu kelepasan itu, lalu orang tersebut bermanifestasi. Bagaimana kita membedakan bahwa orang ini dikuasai oleh roh jahat atau bukan, ya, atau dirasuk oleh roh jahat atau bukan, ya. Pertama, kalau orang itu kerasukan, itu bisa dilihat dari matanya. Ya. Itu khas sekali. Ada apa dengan matanya? Kalau dia memang kerasukan itu artinya kesadarannya sudah diambil alih oleh kuasa kegelapan atau roh jahat itu. Maka yang pertama, roh jahat itu akan bermanifestasi melalui tubuh orang itu. Dan dari matanya kita bisa lihat, kalau itu kerasukan, matanya akan putih. Sepertinya terbalik begitu. Itu yang pertama, tapi juga bisa matanya itu seperti sudah kehilangan sinar. Kalau saudara melihat saya, saudara masih melihat sinar kehidupan, ya. Itu sinar dari jiwa saya, ya. Tapi ketika seseorang dikuasai oleh roh jahat, bisa saja sinar itu jadi hilang. Seperti kalau saudara melihat mata dari ikan yang sudah mati, ya. Maka tidak ada sinarnya. Atau ada sinarnya, tapi sinarnya itu mencorong begitu dan terasa sinar ini sinar yang ganas, jahat. Ya, kemudian bisa saja dia mengucapkan kata-kata, suaranya berubah dan sebagainya. Bisa kita pastikan kalau dari matanya sudah menunjukkan tanda-tanda begitu, maka orang ini kerasukan. Apa yang harus dilakukan? Saya biasanya kalau untuk orang yang seperti ini, saya hentikan. Saya ikat roh-roh itu, kemudian saya mintakan dari Tuhan roh kesadaran. Kenapa? Kita perlu sadarkan. Kenapa kita perlu hentikan? Karena pasti bisa dipastikan ada hal-hal yang masih harus dibereskan dari orang ini. Mungkin ada benda-benda yang membawa dia kepada aktivitas okultisme yang masih dia simpan. Mungkin juga seringkali ini terjadi, dia ketakutan. Dia sendiri merasa sayang dengan kesaktian yang dimiliki dan sebagainya. Karena pada dasarnya kalau semua sudah beres, ya, niscaya tidak ada manifestasi apapun, roh itu bisa keluar. Ya. Karena saya pernah mengalami itu. Ya. Satu kali ada seorang ibu yang menjadi tokoh dari sebuah aliran kebatinan. Ya. Dia menjadi tokoh, dia pengajar. Malam sebelumnya dia mengajak saya berdebat. Saya bersama dengan istri datang ke rumahnya, dia mengajak berdebat. Tapi karena kitab kita berbeda, jadi tidak pernah ketemu. Ya. Jadi pembicaraan kami itu menjadi seperti debat kusir, saling mempertahankan kebenaran. Di tengah-tengah itu tiba-tiba istri saya nyeletuk. Dia katakan, "Ibu, sudahlah.
tidak ada kebenaran lain kecuali bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Ibu itu langsung diam. Ibu itu langsung diam. Dan kami akhiri pembicaraan kami dan kami pamit pulang. Dan menurut kesaksian ketika dia datang besok paginya, waktu saya sedang melayani pelepasan beberapa jemaat, ya, dia datang itu dia mengaku begini. Waktu istri saya itu ngomong seperti itu, dia marah dalam hatinya. Tapi dia tahan di dalam hatinya. Dia berpikir begini, siapa kamu? Karena waktu itu kami masih sama-sama muda, ya. Ibu ini sudah usia lebih dari usia mama saya. Dia katakan, kalian tuh masih muda, mau main-main sama aku. Ya. Terus kemudian malam hari waktu dia tidur, dia bertemu dengan pendiri dari aliran kebatinannya. Dia sangat senang dalam mimpi itu. Dan tiba-tiba dia dianugerahi seperti mahkota, ditaruh di kepalanya. Lalu dia sangat senang, tapi tiba-tiba mahkota itu menciut dan menekan kepalanya. Ya. Lalu dia mencoba untuk melepaskannya, nggak bisa. Itu dalam mimpi. Kemudian dia berteriak minta tolong kepada yang memberi mahkota itu, yaitu pendiri dari aliran tersebut. Mbah, tolong ini, tolong. Tapi si mbahnya malah tertawa dan semakin tertekan di kepala, ya semakin mengecil begitu, sehingga kepalanya kesakitan dalam mimpi itu. Lalu tiba-tiba dia mendengar suara dari istri saya yang berkata, tidak ada kebenaran lain di bawah kolong langit ini. Hanya Yesus juru selamat. Lalu dia berteriak, Tuhan Yesus tolong. Ketika dia berteriak itu tiba-tiba mahkota yang menciut itu lepas dari kepalanya. Dan si mbah itu langsung lari dan dia tersadar. Besok paginya dia datang dan mengaku bertobat. Dia lepaskan semuanya itu, dia kembali kepada Tuhan. Dan waktu saya doakan, setengah jam saya pikir, wah dia pasti akan manifestasi. Ya, tapi setengah jam saya sudah tengking-tengking, dia diam aja. Lalu saya berdoa kepada Tuhan dalam hati, Tuhan apakah saya kurang urapan ini? Ya, kok ibu ini diam saja, sedang yang lainnya belum dijamah aja sudah teriak-teriak, sudah muntah-muntah dan sebagainya. Kok ini kok diam saja? Ilmunya jauh lebih banyak di dalam dirinya. Ya. Lalu Roh Kudus berkata kepada saya, kamu sadarkan dia dan tanya apa yang terjadi. Kemudian saya bertanya kepada dia. Saya sadarkan, saya bertanya, Ibu apa yang sebetulnya terjadi? Kemudian dia katakan, waktu Pak Samuel mulai berdoa dan tumpang tangan, tiba-tiba seluruh lubang di wajah saya ini keluar hawa panas. Dan sekarang bagaimana? Sudah sejuk Pak, sudah sejuk. Dan ibu ini meninggal beberapa tahun kemudian di dalam Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Karena itu saudara sekalian, kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan cari pertolongan dari Tuhan yang lain. Jangan cari pertolongan apalagi kepada roh-roh jahat. Ya, mereka tidak ada kuasanya, mereka tidak ada kasihnya. Karena itu kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang pernah membuka celah dan hari ini saudara disadarkan, mari berdoa bersama dengan saya. Berdoa bersama dengan saya. Mari katakan, ya, kita tutup mata bersama, taruh tanganmu di dadamu. Lalu katakan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ucapkan, sebutkan apa yang saudara sudah lakukan. Ampuni karena aku sudah melakukan ini. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Dan sekarang katakan bersama dengan saya, aku putuskan hubungan dengan roh-roh ini. Sebutkan roh-roh yang selama ini membuat saudara khilaf. Ya, sehingga saudara melakukan dosa-dosa yang dilarang oleh Tuhan. Ya. Katakan, sebutkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang saya mau berdoa untuk saudara secara khusus dimanapun saudara berada. Dalam nama Tuhan Yesus, semua roh-roh ini aku usir engkau keluar dari anak-anak Tuhan ini. Di dalam nama Yesus, engkau sudah tidak punya hak atas hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian menjadi satu doa yang kita panjatkan dia di hadapan Tuhan. Darahmu Yesus, Benar, sucikan hanya darah Yesus aku. yang bisa menyucikan kita. Darahmu Darah Yesus, yang bebaskan kita. Haleluya. Darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kelepasan dan kebebasan. Untuk pengampunan yang Engkau sudah berikan. Dan biarlah pagi hari ini menjadi pagi yang sangat berkesan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk mereka kembali lagi kepadamu Tuhan, untuk mereka hidup di dalam kekudusan, untuk mereka menjadi pemenang di atas segala pemenang. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, sampai jumpa di doa pagi yang berikutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.